Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Dalam kuliah kali ini, saya akan share screen terkait dengan landasan normatif bela negara ya. Tatanan dasar bela negara, ini yang kita bahas adalah landasan normatif bela negara. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait dengan landasan filosofis. Filosofis itu landasan secara filsafatnya, secara hakikatnya, begitu ya. Jadi yang pertama, membangun dan mempertahankan semangat nasionalisme dalam rangka kesadaran bela negara bagi setiap warga negara tidaklah mudah. Ya, ini ada penekanan tidaklah mudah gitu. Terus kemudian terlebih dengan adanya keragaman budaya, agama, adat istiadat, ras dan lain-lainnya. Jadi bisa kita lihat kita hidup yang hidupnya kita yang berbeda-beda agama saja itu kadang-kadang dalam satu kos-kosan belum tentu mau. Dalam satu kampung pun belum tentu agama yang didominasi agama tertentu mau dimasukin warga lain yang beragama berbeda. Begitu juga dengan budaya yang berbeda, ya budaya yang berbeda ini bisa merupakan budaya yang lain-lain, artinya kadang-kadang budaya pun akan mengalami benturan-benturan, ya akan mengalami benturan-benturan sehingga adat istiadat juga berbeda dan ras. Kita pun kadang-kadang juga ada faktor saranya, di mana warna kulit berbeda, bentuk rambut berbeda, gitu ya, suku berbeda, itu sulit untuk bersatu. Maka oleh karena itu bangsa Indonesia ini yang terdiri dari puluhan, ya, yang terdiri dari puluhan dari puluhan suku bangsa, kemudian bahasa, kemudian bahkan ada 17.000 pulau, ini mempunyai tantangan yang sangat berat untuk bisa membangun ideologi yang sama. Ya, oleh karena itu Pancasila sebagai landasan ideologi negara dapat menyatukan adanya keberagaman bangsa Indonesia ini. Ya, keragaman inilah yang kemudian disatukan dengan kerangka Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, yang berikutnya Pancasila juga sebagai alat membangun karakter bangsa yang memerlukan semangat kebangsaan dan memerlukan kesadaran setiap warga negara agar Pancasila dapat terus-menerus tertanam dengan baik dan menumbuhkan kesadaran warga akan hak dan kewajibannya serta cerdas menghadapi pengaruh globalisasi. Artinya kita itu cerdas menghadapi perbedaan yang kita miliki, juga cerdas dalam rangka menghadapi pengaruh globalisasi. Kenapa? Karena sekarang dengan globalisasi seperti tidak ada batas ruang dan waktu. Ini yang menjadikan kita ini semakin hari itu semakin tidak jelas batas. Seperti dengan era online itu seperti tidak ada batas lagi antar negara. Tidak ada lagi batas antar provinsi, tidak ada lagi batas antar bangsa. Yang ini menjadikan kita harus cerdas, arif, dan bijaksana dalam menghadapi fenomena seperti ini. Berikutnya, filosofinya adalah pembinaan dan pendayagunaan warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya merupakan bagian integral dari upaya pembangunan nasional di bidang sumber daya manusia. Integral itu artinya pembangunan yang bersatu padu menyatu begitu dalam koridor sumber daya manusia. Hak dan kewajiban yang paling mendasar dari setiap warga negara ialah melakukan pembelaan negara yang menuntut kesadaran juga. Sebab tanpa adanya bela negara dan kesadarannya, maka kelangsungan hidup bangsa akan terancam eksistensinya. Berikutnya secara filosofi, dikembangkan nilai dasar bela negara dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa negara. Nilai dasar bela negara yang dimaksud adalah mencakup ini, cinta tanah air, ini yang terpenting ya.
cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban, serta memiliki kemampuan awal bela negara secara fisik dan psikis dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Sebagai contoh cinta tanah air ini begini, kalau Anda kebetulan kuliah harus meninggalkan kampung halaman, maka Anda mungkin akan merantau ke pulau yang berbeda. Nah, saat merantau ini, rasa cinta kepada tanah air atau cinta kepada tanah kelahiran itu sangat tinggi. Sehingga ada sesuatu yang Anda rasakan secara sadar gitu ya, bahwa Anda pun akan rela berkorban apabila tanah kelahiran itu memanggil Anda untuk memberikan kontribusi. Misalnya ikut dalam pembangunan di tanah kelahiran dan sebagainya. Begitu juga kita, jika suatu saat mungkin Anda berkesempatan untuk pergi ke luar negeri, maka rasa cinta tanah air itu biasanya baru akan terasa semakin besar, dan itulah yang harus kita pupuk bahwa kita ini adalah satu bangsa, bangsa Indonesia. Walaupun berbeda-beda suku bangsa, tapi juga satu bangsa yang menyatukan kita sehingga cita-cita pun bisa kita samakan. Yang kedua adalah landasan historis. Jadi proses pembentukan NKRI ini cukup panjang ya. Kalau kita jelaskan kemarin itu kan dari mulai kerajaan Kutai Kertanegara, kemudian kerajaan Majapahit, kemudian kehadiran bangsa Eropa dengan perdagangannya, sampai datangnya Belanda dan kemudian kita dijajah gitu ya. Sampai bangsa ini tidak henti-hentinya berjuang menjadi bangsa yang terhormat dan mempunyai jati diri dan karakter sebagai bangsa yang merdeka. Ini yang kita catat, bangsa yang tidak henti-hentinya berjuang secara terhormat, mempunyai jati diri dan karakter bangsa yang merdeka. Maka oleh para pendiri bangsa, founding father, merumuskan secara sederhana namun mendalam yang meliputi 5 prinsip sila yang diberi nama Pancasila. Yang secara historis atau sejarahnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini dirumuskan dan disahkan sebagai dasar negara secara objektif historis telah dimiliki oleh kita. Sehingga nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri, dan bangsa Indonesia ini sebagai kausa materialis Pancasila, jadi sebagai pendukung dari dengan keberadaan Pancasila tersebut gitu. Nah, sejarah juga telah menunjukkan bahwa kesadaran merebut dan mempertahankan kemerdekaan secara serentak, saling bahu-membahu dengan segala bentuk upayanya secara fisik ya dan maupun non fisik, artinya secara perundingan dan diplomasi. Upaya yang dilakukan ini didorong oleh kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kekuatan yang terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, rakyat misalnya, rakyat ini kita bagi menjadi 2. Jadi rakyat bersenjata, yaitu komponen rakyat yang rela mengangkat senjata untuk mempertahankan, kemudian rakyat yang tidak bersenjata. Nah, rakyat yang tidak bersenjata ini biasanya yang mendukung pada proses bagaimana pertolongan-pertolongan yang dilakukan kepada para tentara yang melakukan perang, gitu ya. Nah, tentara ini juga macam-macam ya. Ada dulu namanya Badan Keamanan Rakyat, kemudian Tentara Keselamatan Rakyat atau TKR, dan terakhir adalah Tentara Republik Indonesia, dan selanjutnya sekarang menjadi TNI. Dulu ada juga singkatan sebelum TNI itu ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan sekarang berubah menjadi TNI. Kemudian landasan yuridis, bela negara itu apa? Pertama adalah Undang-Undang tahun 45, ya, Undang-Undang tahun 45, Pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian dalam Undang-Undang 45 Pasal 30 ayat 1 dan 2 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan usaha pertahanan keamanan negara ini dilaksanakan melalui sistem pertahanan rakyat semesta. Nah, ini yang menjadi andalan kita yang membedakan dengan negara lain,
Ini konon terinspirasi dari gaya perang yang dilaksanakan pada zaman Majapahit dan terutama sekali dipraktekkan pada zaman perang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang selama 5 tahun dapat memporak-porandakan modal besar yang dipunyai oleh Belanda, gitu ya. Kemudian landasan yuridis berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 pasal 68 tentang HAM yang di dalamnya setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang terakhir Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 mengamanatkan bahwa sistem pertahanan negara diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh sumber daya nasional yang setiap saat siap didaya gunakan. Kemudian ada landasan teoritis yang sekarang adalah wawasan kebangsaan. Jadi setiap warga negara suatu bangsa memiliki rasa kebangsaan dan memiliki wawasan kebangsaan dalam perasaan atau pikiran dan hati nuraninya. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia ini mempunyai rasa kebangsaan yang sama sehingga membangun cinta, rasa, ya, naluri, kejuangan yang sama untuk mempertahankan bangsa ini. Yang kedua, rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yaitu rasa yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, ya, budaya sama, sejarahnya sama, aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Kemudian yang ketiga, tuntutan yang timbul dari wawasan kebangsaan suatu bangsa adalah perwujudan jati diri bangsa dan pengembangan setiap sikap perilaku sebagai bangsa yang meyakini nilai-nilai budaya yang lahir dan tumbuh berkembang dan menjelma sebagai kepribadian bangsa. Kemudian wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia dipandang sebagai falsafah hidup yang digunakan sebagai way of life atau pandangan hidup atau prinsip hidup yang merupakan kerangka atau peta pengetahuan yang mendorong terwujudnya jati diri dan digunakan sebagai acuan bagi bangsa Indonesia menghadapi atau menginterpretasi lingkungannya. 4, konsensus dasar. Konsensus dasar yang telah disepakati bangsa Indonesia, apa itu konsensus dasar ini ya? Jadi ini misalnya ditanyakan apa itu 4 konsensus dasar. Yang pertama adalah Pancasila. Jadi Pancasila ini misalnya sudah diuraikan di sini Pancasila sebagai dasar negara, ya. Ini Pancasila sebagai dasar negara, artinya walaupun pada umumnya pada setiap undang-undang suatu negara terdapat bagian yang disebut sebagai pembukaan atau mukadimah yang merupakan bagian tak terpisahkan gitu ya dari batang tubuhnya. Yang kedua adalah Pancasila sebagai ideologi. Artinya Pancasila ini merupakan pandangan hidup bangsa dan negara. Keberadaannya bermula dari pandangan hidup masyarakat, kemudian disistematisasi gitu ya. Secara sistem lahirlah Pancasila ini untuk mengakomodir berbagai ideologi yang ada di sekitar kita. Kemudian Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 ya. Menurut konstitusi mengatur kekuasaan pemerintahan negara terhadap seluruh aset kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, semua konstitusi ini mengatur. Kemudian kekuasaan tersebut perlu diatur dan dibatasi agar tidak digunakan secara absolut. Jadi pemerintahan pun perlu diatur agar tidak absolut. Jadi jangan sampai Anda ketika berorganisasi pakai biasanya dalam sebuah guyonan organisasi kemahasiswaan pasal 1 misalnya, senior tidak pernah salah. Pasal 2, jika senior salah, lihat pasal 1. Sehingga tidak pernah salah gitu ya dalam sebuah guyonan ketika kita berorganisasi seperti itu. Jadi bernegara pun juga harus ada aturan yang jelas sehingga itu bisa menjadi pegangan bagi siapapun yang mengendalikan atau mengatur negara ini. Gitu. Kemudian untuk esensi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 itu apa? Satu adalah nilai demokrasi, ya, mengandung makna bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan setiap warga memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian nilai persamaan derajat, sehingga kita mempunyai hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum.
Kemudian yang ketiga, nilai ketaatan hukum. Setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian negara Kesatuan Republik Indonesia ini juga ditinjau dari kondisi geografis yang kemarin sudah kita jelaskan. Secara geografis ini Indonesia terletak di misalnya wilayah rawan bencana karena terdapat 128 gunung api aktif, 500 sungai besar dan kecil. Indonesia juga terletak pada pertemuan 3 lempeng utama geologi dunia, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Lempeng ini semacam kulit bumi yang seperti lembaran dalam teori geologi, seperti lembaran yang seperti kerupuk di atas bubur gitu ya. Jadi kerupuk-kerupuk itu dengan ketebalan berapa puluhan kilometer itu seperti terombang-ambing, dan ketika bumi itu berputar maka lempeng-lempeng itu pun bergerak. Konon lempeng-lempeng ini pusatnya adalah di Ka'bah ya, berada di benua Afrika sana. Kemudian benua-benua lain itu berputar ke arah kiri ya. Jadi berlawanan arah dengan jarum jam atau seperti putaran tawaf ya, tawaf. Jadi di Ka'bah ini satu-satunya lokasi yang tidak bergerak, kemudian yang lainnya ikut bergerak. Kalau kita lihat di Jawa, maka di Jawa ini kecenderungannya Pulau Jawa ini bergerak ke utara. Jadi ada tunjangan lempeng ya, ada tunjangan lempeng dari selatan, kemudian mengalami pengangkatan setiap tahun sekitar 1 cm. Kemudian di Pantura ini semakin lama mengalami penurunan atau pergeseran beberapa sentimeter begitu. Nah, ini proses ini berjalan terus ya, ada pergeseran-pergeseran. Kemudian kondisi sosial budaya. Nah, ciri khas sosial budaya bangsa kita ini apa? Bangsa ini adalah multikultur dan multi etnis. Tapi hebatnya bangsa kita ini walaupun multikultur dan multi etnis terkenal kerukunannya. Dengan budaya gotong royongnya, dengan budaya pertemanannya yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi tetap satu, yang menggambarkan gagasan dasar yaitu menghubungkan daerah-daerah dari suku-suku di beberapa Nusantara menjadi kesatuan raya. Bhinneka Tunggal Ika juga dimaknai sebagai berbeda-beda satu jua meskipun penduduk ini beraneka ragam budaya dan adat istiadatnya, semua bersatu dalam satu wadah NKRI gitu ya, menjadi satu. Kemudian pemahaman tentang Bhinneka Tunggal Ika ini mengandung 3 unsur utama. Ada keanekaragaman, kemudian kenyataan yang tidak dapat ditolak karena itu alami, dan yang ketiga adalah integrasi dalam satu negara atau bangsa Indonesia. Nah, berikutnya kita bahas tentang wawasan Nusantara, yaitu sebagai bagian dari wawasan kebangsaan, yaitu cara bangsa Indonesia yang timbul karena kesadaran diri dan tempaan sejarah mengandung nilai-nilai luhur bangsa. Di antaranya adalah pengorbanan demi kepentingan nasional, kesetaraan dalam perjuangan mewujudkan cita-cita, kekeluargaan dalam menjalin hubungan harmonis antar individu kelompok, ya. Terus kemudian juga bagaimana membangun masyarakat berbangsa dan bernegara, membangun gotong royong dan kepedulian untuk saling membantu dengan ikhlas guna saling memenuhi kebutuhan. Nah, dalam wawasan Nusantara ini terkandung 4 nilai pokok, yaitu perwujudan wawasan kepulauan Nusantara menjadi satu kesatuan politik. Nah, pulau ini karena ini pulaunya walaupun ada 17.000 merupakan satu kesatuan wilayah, satu kesatuan bangsa dengan adat istiadatnya, satu kesatuan psikologis ya. Kemudian Pancasila sebagai satu-satunya falsafah dan ideologi, serta kehidupan politik bangsa kita yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Seluruh kepulauan Nusantara ini merupakan satu kesatuan sistem hukum, ya. Kemudian juga hidup yang berdampingan dengan perbedaan tadi, tapi kita mempunyai komitmen yang sama. Nah, perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi itu kekayaan ya, kekayaan baik yang potensial maupun efektif itu adalah milik bangsa. Perkembangan ekonomi juga ini adalah untuk bangsa, kehidupan ekonomi juga. Nah, perwujudan
Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Nah, ini masyarakat Indonesia ini budayanya berbeda-beda, tapi hakikatnya adalah satu, ya. Kemudian juga perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Ini yang terpenting terkait dengan bela negara, yaitu bagaimana agar segala macam ancaman itu pada hakikatnya adalah mengancam kita semua dan harus kita lawan bersama. Kemudian juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam bela negara. Makanya konsepsi Wasantara, wawasan Nusantara, menganut filosofi dasar geopolitik Indonesia yang seperti kemarin kita jelaskan dan kita bahas. Nah, ini kita walaupun secara geografi itu berbeda-beda, ada ribuan pulau, ada di Jawa, ada Sumatera dan sebagainya, tapi secara politik kita ini satu bangsa, satu kepentingan, itulah wawasan Nusantara. Nah, hakikat wawasan Nusantara ini adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang ciri dan lingkungan keberadaannya dalam memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografi dengan menciptakan tanggung jawab dan motivasi atau dorongan bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional, gitu ya. Sedangkan prinsip Wasantara adalah tumpuan berpikir, berkehendak, dan bertindak dalam menyelenggarakan kehidupan nasional menurut konsep dasar wawasan Nusantara, wawasan nasional bangsa, yaitu wawasan Nusantara, yang tidak lain dari wawasan nasional bangsa Indonesia. Konsep inilah yang kemudian menjadi pengejawantahan atau perwujudan dari Bhinneka Tunggal Ika, gitu ya. Kemudian asas Wasantara adalah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan agar terwujud dan dihayati cara pandang yang utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan nasional dengan mengutamakan persatuan bangsa, gitu ya. Wasantara juga terwujudnya persatuan-kesatuan yang dijiwai kekeluargaan dan rasa kebersamaan. Kemudian juga ajaran dalam kehidupan Nusantara, berbangsa dan negara untuk menyikapi realita kehidupan bangsa Indonesia. Berikutnya setelah wawasan Nusantara kita tentang ketahanan nasional atau disingkat dengan TANAS, gitu. Adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dan mengatasi segala tantangan, ancaman, dan hambatan, gitu ya. Adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan bangsa, yang utuh menyeluruh, terpadu berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan wawasan Nusantara. Nah, hakikat TANAS dan konsepsi TANAS, hakikat ketahanan nasional adalah keuletan dan ketangguhan bangsa, gitu ya, mengandung kemampuan menyelenggarakan kekuatan nasional. Kalau yang ketahanan nasional, konsepsi ketahanan nasional adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan, keamanan yang seimbang, serasi, selaras, dan seterusnya. Asas pertahanan nasional, ya, asas kesejahteraan dan keamanan, artinya kita mengedepankan bagaimana pertahanan nasional ini mengedepankan asas kesejahteraan bagi masyarakat dan keamanan bagi masyarakat. Kemudian asas komprehensif integral, jadi menyeluruh terpadu. Jadi pertahanan ini harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh seluruh komponen bangsa. Nah, sifatnya TANAS adalah memiliki mandiri, ya, dinamis artinya menyesuaikan perkembangan zaman, berwibawa, ya, wibawa artinya kita punya harga diri bangsa, konsultasi dan kerjasama, yaitu mengedepankan konsultasi jika ada konflik-konflik dengan negara sahabat, ada konfrontasi, kita mengedepankan konsultasi dulu, dialog dulu sebelum pendekatan militer yang kita lakukan. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan terkait dengan ini, tatanan dasar bela negara, ya. Jadi tatanan dasar bela negara itu ada landasan normatif, gitu ya. Ada filosofis, landasan historis, kemudian landasan yuridis berdasarkan hukum, dan landasan teoritis. Maka kita mengenal ada wawasan kebangsaan, kemudian ada wawasan Nusantara, kemudian
Yang terakhir tadi adalah terkait dengan ketahanan nasional, yang ini merupakan satu kesatuan yang harus kita miliki, gitu ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan ini silahkan nanti Anda untuk kalau misalnya ada hal-hal yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di di grup WA, ataupun bisa ditanyakan kalau ini nanti bisa saya unggah di YouTube, maka Anda bisa menuliskan pertanyaan itu di kolom pertanyaan di bawah video YouTube. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.